dari kita lakukan, contoh nyamuk kita lagi posisi udah habis wudhu mau sholat atau bahkan secara tidak sengaja nyamuk itu kan ngisep darah dan nggak tahu itu darah siapa yang diisep, bahkan nempel kita tergerus misalnya sampai luber darahnya, itu wudhu kita bagaimana? Ketika wudhu, setelah wudhu? Setelah selesai? Sudah selesai wudhu. Kalau selesai wudhu kemudian ada nyamuk darahnya luber sampai 3 ember itu najis. Tapi kalau tidak sampai luber, ya, kalau cuma setetes dimafu, tidak najis. Jadi darah nyamuk itu tidak najis ketika sedikit. Sedikit itu adalah ketika ditempelkan di bidang datar seperti ini tapi berdiri, ya, kemudian tidak ngalir ke bawah, itu sedikit. Tapi kalau ditempelkan di bidang datar seperti ini yang berdiri, vertikalnya di bidang vertikal, kemudian dia turun mengalir, itu namanya banyak, itu kadarnya. Maka kalau sampai mengalir luber bahasanya seperti gitu, maka itu najis. Cukup dibasuh dengan air yang suci dan menyucikan dari keran, tidak usah wudhu lagi, begitu, ya. Jadi najis tidak membatalkan wudhu. Najis tidak membatalkan wudhu. Kita memegang najis tidak membatalkan wudhu, kecuali memegang tempat keluarnya najis, kubul ataupun dubur. Maka walaupun tidak ada najisnya, tempat keluarnya saja kita pegang, itu batal katanya. Gitu, kurang lebih. Mungkin kalau kita lagi jamaah sholat Jumat, secara nggak sengaja mungkin batal posisi kita di depan. Etika baik seperti apa untuk keluar dari sholat dalam sholat jamaah tersebut? Karena kalau kita lanjutkan kan tidak boleh kan. Itu seperti apa etika yang baik untuk keluar dari sholat? Ketika sholat Jumat, ketika khutbah, ya, ketika khutbah kan? Sudah sholat Jumatnya. Kalau ketika sholat Jumatnya, kemudian batal, maka ya kita keluar ambil wudhu. Nggak posisi kita di tengah jamaah yang banyak gitu. Ketika kita posisi sholat di tengah, ya ke belakang. Ya, kalau memang istilahnya di antara sholat itu tidak ada tempat untuk lewat berjalan. Kan suka ada di sebagian masjid memang agak direnggangkan. Jadi supaya kalau ada yang batal tuh ada jalur evakuasi, gitu loh. Iya kan? Antara tempat sujud dengan jalur evakuasi biasanya ada sekitar 1 atau 2 jengkal, 1 jengkal setengah ada tuh, ada yang seperti itu. Jadi kita bisa lewat jalur evakuasi tersebut, atau kalau memang tidak ada berarti kita ke sela-sela jamaah ke belakang. Gitu. Jadi ditarik lurus ke belakang. Gitu. Kalau ke belakang kan enggak istilahnya melewati tempat sujud orang. Jadi lewat sela-sela gitu ya kan? Lewat sela-sela, enggak mengapa. Daruroh namanya juga daruroh. Ya. Kita segera wudhu, kemudian ikuti sholat. Begitu. Yang lain? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana caranya membedakan kalau dalam ilmu tasawuf kan kita mensucikan qalbu dengan selalu mengingat ciptaan Allah. Ya, di situ dalam qalbu kita kadang berpikir mana yang nafsu atau mana yang bisikan setan. Itu cara membedakannya seperti apa? Terus cara untuk menghilangkannya itu seperti apa? Terima kasih. Mana antara nafsu dengan bisikan setan? Dua-duanya kalau yang buruk ya jangan diikuti. Setan mah jelas buruk, nafsu juga seringkali yang buruk, kecuali nafsu mutmainnah gitu kan. Pertanyaannya mana yang bisikan nafsu, mana yang setan? Iya. Ya dua-duanya buruk, mau nafsu mau setan, kalau buruk mah ya jangan diikuti, intinya begitu. Gitu kan? Yang paling utama menghindarkan keburukan. Bagaimana bisa mengetahui bukan nafsu maksudnya, bukan nafsu mungkin. Apakah ini ilham atau dari bisikan setan itu atau gimana? Kalau nafsu mah biasanya amaratun bisu kan gitu. Inna nafsa amaratun bisu. Sebenarnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Mayoritas nafsu seperti itu. Makanya jangan diikuti. Nggak usah dipikir-pikir lagi lah istilahnya gitu kan. Ya jangan diikuti. Ya setan jangan ikutin jangan ikutin lah istilahnya begitu. Kalau tahu dari setan, kita berusaha untuk menolaknya.
kita berusaha untuk menolaknya, untuk melawan begitu. Nah, yang dipikir bagaimana ini ilham kepada qalbu kita, yang jadi pertanyaan justru. Apakah ini ilham untuk kita atau memang ini dari godaan nafsu dan setan, maksudnya begitu. Maka pertimbangannya adalah syariat. Ditimbang dengan syariat. Sesuai tidak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat berarti petunjuk yang baik. Tapi kalau bertentangan dengan syariat jangan diikuti, begitu. Fikih saja sudah dipakai. Dalam tasawuf itu tidak meninggalkan fikih. Tasawuf itu tidak meninggalkan fikih. Ya, tasawuf tetap berpegang teguh kepada fikih. Makanya ada istilah fikih tasawuf, fikih yang lebih hati-hati lagi. Kalau fikih tasawuf itu nanti fatwa-fatwa dalam fikihnya, pengambilannya, istinbat hukumnya diambil yang paling hati-hati, ikhtiar. Begitu biasanya. Kemudian cara yang kedua, Cara mengatasinya adalah yang pertama talabul ilmi, supaya mengetahui syariat. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah itu harus ada pemaksaan diri menuju pada kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Harus ada pemaksaan. Memaksa diri. Mengapa kita kalau dulu belajar pakai motor, belajar pakai mobil aja dipaksain dulu? Ya kan? Kenapa untuk urusan ini nggak mau dipaksakan? Ibadah nggak mau memaksakan diri. Ya namanya juga mujahadah. Kalau urusan ibadah nggak mau maksain. Urusan menolak nafsu dan godaan syaitan nggak mau dipaksakan. Tapi urusan perut, urusan nafsu sendiri, wah, aja gitu kan. Sayang sekali. Kurang lebih demikian untuk anak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat Jumat, kan kita mintanya apa? Pas saya datang terus kita ngelewatin shop pertama tersebut, itu dibolehkan apa enggak? Kita datang, Mau masuk ke masjid kan sudah penuh, tapi di shop paling depan kosong, kita mau ngisi itu. Baik, kalau di shop depan itu masih kosong, boleh kita melewati orang-orang. Karena apa? Salah mereka tidak merapatkan barisannya. Boleh, ada kebolehan. Ya. Ketika di shop depan itu ada yang kosong, maka boleh kita melewati mereka. Boleh, insya Allah. Ya, sesuai dengan keterangan fikih seperti demikian. Yang kedua, kan kalau waktu sholat itu Bismillah kan itu wajib dibaca kan? ya. Nah, habis surat Al-Fatihah biasanya baca surat pendek. Tapi kan kebanyakan sekarang pakainya Al-Quran kan. Ya Al-Quran semuanya. Al-Qurannya harusnya ya Bacaan panjang. bacaan panjang kan. Yang mau panjang mau pendek sunnah baca Bismillah ketika baca surat setelah Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah mau pelan bacanya ataupun mau jahar, kita pilih yang jahar. Ketika sholat jahar, kita sholat yang sir ya pelan begitu. Sir itu bukan berarti nggak baca, tetap baca, lisannya baca, tapi sangat pelan sekali. Yang harewas berbisik begitu. Sehingga dalam keterangan Sahihul Bukhari, Rasulullah walaupun dalam sholat jahar oleh makmum kadangkala agak terdengar. Jadi yang namanya sholat sir itu bacaan itu tetap dibaca tapi pelan gitu loh. Ya. Nah, ketika di selain madhab Syafi'i, bacaan Bismillah itu bukan tidak dibaca, tetap dibaca, tapi pelan. Bukan nggak dibaca, tapi pelan. Maka Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu harus dibaca, apalagi dalam madhab Syafi'i. Ya, ini harus dibaca karena itu termasuk rukun. Kalau tidak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Begitu. Kemudian kalau surat setelah Al-Fatihah, mau surat apapun kecuali surat Baro'ah. Baro'ah itu surat At-Taubah. Maka tetap sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap sunnah begitu. Adapun kalau tidak baca, ini tidak batal gitu ya. Karena bukan syarat. Karena yang menjadi syarat sah atau rukun itu salah satu rukun. Jadi Al-Fatihah, Bismillahnya Al-Fatihah. Begitu kurang lebih. Ya, tapi sunnah baca Bismillah ya, walaupun mengambil petikan dari ayat-ayat dari surat yang panjang. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua yang ingin saya tanyakan, Bib. Yang pertama untuk masalah ibadah, kita harus melihat ke yang lebih atas. Mungkin untuk yang ingin saya tanyakan, yang di atas itu
siapa Habib yang harus kita lihat gitu kan. Ya, orang-orang soleh, orang-orang soleh yang rajin ibadahnya, orang-orang alim, para ulama, para aulia Allah. Nah itu, ya. Kemudian orang-orang yang lebih takwa, itu yang di atas dalam urusan ibadah, urusan agama. Kemudian Mungkin yang nanggung yang barusan, sementara kita belum tahu tata cara para ulama ibadah itu seperti apa, karena kita nggak tahu keseharian para ulama itu ibadahnya seperti apa. ya makanya kita berkumpul dengan para ulama, makanya istiqomah ngajinya, ya. Makanya kita dianjurkan untuk mukhalatatil ulama itu bercampur gaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Kayak kita akan tahu. Jadi bercampur gaulnya itu harus mencari yang baik, yang soleh. Kemudian Untuk yang kedua, untuk masalah sedekah, kadang-kadang kita saya sendiri mungkin kalau sedekah ngasih uang yang besar, besarnya relatif, tapi kalau menurut saya besar itu. Tapi setelah itu dalam hati kita ikhlas. Tapi setelah itu beberapa menit kemudian kadang-kadang terbesit, waduh ini sayang ini gitu kan. Nah apakah itu nafsu, itu godaan. Maka seketika pula juga kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, ta'awud, segala itu bisa jadi dihembuskan oleh setan. Sehingga nafsu kita juga chemistry dengan setan tersebut. Maka segera ketika kita seperti tadi, di saat ada bisikan yang tidak baik, segera ta'awud. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kemudian istighfar, insyaallah tidak hilang. jadi itu bukan bentuk ketidakikhlasan kita itu. Ya kalau kita ikutin ngomongnya ya tidak ikhlas jadinya. Tapi kalau segera kita menolak, ya, kalau kita menolak hembusan atau bisikan tersebut, maka insya Allah kita masih ikhlas. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah jadi apakah melakukan sholat Jumat selain di masjid nggak sah gitu? Contohnya di musola atau di tempat lapang ataupun Harus di masjid. di masjid gitu. Harus di masjid. Pokoknya ditetapkan sebagai masjid. Begitu. Selain itu berarti nggak sah ibu? Tidak sah. Oh iya. Masih bersama Sama kembali kasih. Ayo datang sini dalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika kita sholat masbuk sebagai masbuk, pada saat imam mengakhiri sholatnya, saya pernah dengar kata saudara saya, kita harus niat dalam hati memisahkan diri dari imam. Apa memang harus seperti itu? Ketika imam selesai sholatnya, kita kan ke rakaat berikutnya. Katanya harus berniat dalam hati memisahkan diri. Tidak usah ya. Jadi pendapat yang terpilih, ketika kita masbuk kemudian kita melanjutkan rakaat yang kita, maka tidak harus niat memisahkan diri dari imam. Itu pendapat yang terpilih. Ya, pendapat yang terpilih demikian. Silakan, ada lagi? Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kadang-kadang kan sholat Jumat, masjid itu sudah melimpah untuk jamaah. Ya. Itu kadang-kadang berapa saf, kadang-kadang misah di bawah pohon, kadang sampai 20. Begitu dipisah lagi sampai di sana lagi. Ada 20 meter lah, itu misah menyendiri gitu. Misah karena penuh, begitu panas di bawah pohon. Mereka ada 20, begitu kadang-kadang ada lagi di belakang lagi, ada 15. Itu gimana? Insya Allah tetap sah tapi hilang keutamaan. Tetap sah tapi hilang keutamaan. Asal jaraknya tadi ya, asal jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Asal jaraknya tidak terlalu jauh, berjamaahnya tetap sah. Jumatnya tetap sah. Kalau memang syarat sahnya itu masih diikutin ya, dijalankan. Gitu. Cuma hilang keutamaan. Keutamaan berjamaahnya hilang. Keutamaan membuat sopnya yang rapi itu hilang. Tapi berjamaahnya tetap sah. Sholatnya itu tetap sah sholatnya, ya begitu. Makanya kalau bisa, apalagi DPR, masa sih nggak bisa bikin atap kanopi kayak gitu, kanopi yang undak-undak lebih panjang kan nantinya, gitu kan? Jadi kayak aula apa gitu di luaran, gitu. Jadi begitu tuh.
Jadi kan bisa lebih luas lagi. Sarankan aja Pak, barang-barang demo. Jangan demo, jangan. Berikan saran, masa sih duitnya dikorupsi semua begitu. Buat masjid kurang. Gitu. Begitu baik ya. Yang lain silakan. Ya, Pak Matur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya silakan. mau bertanya, ketika kita berwudu di tempat wudu umum, terus ada orang datang keluar dari WC ya Bu, yang mana kita rasa itu dia itu kurang suci dalam kaki atau mensucikan kakinya itu. Karena kebanyakan kan dalam wudu umum itu toilet dan wudu itu dekat, dan setelah toilet itu jarang yang menggunakan air banyak gitu untuk melangkahkan kakinya. Itu bagaimana ya Bu, untuk kita? Kita harus berupaya sebisa mungkin. Kita harus berupaya sebisa mungkin untuk tetap suci dari mulai kita. Ya, dari setelah kita wudu ke tempat wudu. Artinya ke tempat sholat. Artinya kalau kita mau sholat harus suci. Begitu ya. Dengan upaya apapun. Contoh ada gayung, maka siapkan kita ambil air pakai gayung setelah wudu. Nah, pada saat masuk ke tangga masjid ya, lantai utama masjid, lantai luar itu serambi, ya kita basuh kaki kita dengan air yang digayung yang kita bawa tersebut. Kalau bukan gayung ya pakai yang kecil juga nggak masalah nih. Air botol ataupun aqua gelas nih, siapkan begitu. Toh sholat lebih utama, ya kan? Toh sholat lebih utama. Kita ada aqua nih, gitu. Kita ada aqua. Biasanya kan toilet umum berarti contoh dalam perjalanan. Isi aja airnya dari keran. Nanti di sana pas kita mau menginjakan kaki ke serambi masjid, kita basuh. Kalau ternyata tempat berlalunya berjalan kakinya kita dari tempat wudhu ke serambi itu bersamaan dengan orang yang selesai melaksanakan buang hajat tapi diperkirakan kurang suci, maka kita harus berupaya sedemikian rupa. Diusahakan dulu, harus ada usaha. Plastik kayak apa kayak isi gitu ya, cari dulu kalau memang kita yakin banyak najis di situ. Harus ada upaya. Jangan tidak ada upaya. Kalau tidak ada upaya kita salah. Begitu. Kecuali kalau sudah berupaya tapi tidak bisa, tidak ada, tetap tidak bisa, sulit. Maka mudah-mudahan dimaafkan. Harus ada upaya dulu. Gitu. Kalau kita kecipratan orang yang keluar dari toilet yang sedang mencuci kakinya itu gimana itu? Mencuci kaki kalau ternyata dengan air yang suci dan menyucikan, nyiprat ya tidak najis. Ya, namanya juga air mustakmal. Kalau tidak, kalau dengan air yang suci dan menyucikan. Gitu. Cuci kakinya nyiprat itu tidak najis. Kalau air cucian, ya, air cucian dengan air yang suci dan menyucikan tidak najis. Air mustakmal itu, yang insya Allah tidak najis. Begitu. Cukup? Ini Pak Madur dari tadi kasihan. Belum kebagian. Waalaikumsalam. Saya pernah lihat yang berlaku browsing ya mengenai ini surat At-Taubah. Kita diwajibkan untuk surat yang lain membaca basmalah. Tapi kenapa di surat At-Taubah itu tidak memakai basmalah? Alasannya apa itu? Baik, alasan kenapa dalam surah At-Taubah ini tidak memakai basmalah. Yang pertama adalah perintah. Yang pertama adalah merupakan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu, semua surah dalam Al-Quran maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali surah Baroah. Ini ada keterangan yang demikian. Jadi surah Baroah itu adalah At-Taubah. Kenapa juga surah Al-Baroah ini tidak pakai Bismillah? Ada juga hikmah yang lainnya adalah menurut pakar tafsir,
surah Baroah ini, surah At-Taubah ini penjelasannya, isi kandungannya sambungan dari ayat sebelumnya, sambungan dari beberapa ayat dari surat sebelumnya, yang penjelasannya. Maka di sini supaya tidak terputus. Yang pertama jelas yaitu merupakan aturan Rasul ya. Itu yang paling telak, itu aturan Rasulullah. Cek. Kemudian tadi ada penjelasan bahwa isi kandungan At-Taubah ini masih nyambung dari surat sebelumnya, ya, walaupun sebagian. Kemudian ada juga keterangan dari para ulama ahli Quran bahwa isi At-Taubah ini merupakan ancaman keras bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka Allah tidak menginginkan adanya rahmat turun kepada orang-orang yang dimaksud, ya. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa dalam surat tersebut ini dikhususkan untuk mengancam dan mengecam orang-orang munafik serta kafir. Begitu. Tidak ingin diawali dengan kalimat rahmat, tidak ingin. Makanya baro'atun dan selanjutnya begitu. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang munafik dan kafir pada saat itu di surat tersebut. Demikian kurang lebih Allah a'lam. Dan yang lain silakan. Silakan dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nyambung dari saudara kita yang tadi masalah yang di toilet umum. Ya. Keseringan bukan hanya di toilet umum, tapi di perumahan pun sering kita hanya ada satu kamar mandi dan WC yang tercampur. Bahkan seringkali kita juga melakukan wudhu di situ. Baik. Nah, untuk hukum wudhunya seperti apa? Dan Boleh. juga Boleh wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, boleh. Bismillahnya cuma di dalam kalbu, niatnya di dalam kalbu, cukup, sah, tetap sah. Ya, asal tetap dari air yang suci dan menyucikan, bukan dari air toilet. Ya, selama dengan air yang suci dan menyucikan dan bismillah serta niatnya di dalam kalbu tidak dilafalkan, sah dan boleh. Ada lagi? Cukup. Nyambung baik. Ya, berarti siap. tidak boleh dilapatkan. Tidak boleh dilafalkan dengan lisan, karena di dalam toilet haram melafalkan asma Allah di dalam toilet. Jadi kalau kita sedang jongkok nongkrong, sedang nyari inspirasi di atas toilet, kita mau sambil zikiran dalam kalbu. Zikiran di dalam toilet boleh. Kata siapa nggak boleh? Yang tidak boleh itu ketika dilafalkan. Yang boleh itu adalah ketika di dalam kalbu. Kalau di dalam kalbu nggak masalah, boleh. Ya. Kalau dilafalkan dengan lisan, ditulis, itu nggak boleh. Tulisan nggak boleh dibawa ke toilet. Tulisan asma Allah, asma Rasul, Ismul A'zam, ayat Quran nggak boleh. Tapi kalau dalam kalbu, coba penghafal Quran, tulisannya dalam kalbu itu, dalam otak, di matanya itu udah tertulis lah istilahnya. Masa nggak boleh ke toilet nanti? Ya gitu kan? Seperti itu. Rasulullah kalbunya selalu bergerak zikir, tidak berhenti. Masa iya nggak boleh ke toilet? Contoh seperti ini. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya untuk kalau wudhu kan biasanya pakainya kan air yang mengalir ya. Ya. Kalau ada cuma satu air itu buat wudhu, kan kalau air yang buat wudhu kan itu kan maksudnya kan air mustamal ya. Ya. Itu kalau masuk ke ember lagi buat wudhu lagi itu Tidak boleh. Air yang mustamal tidak boleh digunakan untuk wudhu. Makanya kalau kita punya ember kecil, tutup embernya, isi dengan air. Jangan ditutup dulu, buka dulu. Masa isinya ditutup? Susah. Buka, ya, bersihkan, sucikan embernya. Kemudian gini, bikin padasan. Tahu padasan khusus untuk wudhu. Bolehin sedikit ini nih, segede pensil. Ya, seujung pensil lah, segede pensil. Bolongin. Ya, kita bolongin, cos, kemudian bikin penutupnya. Dari apa kayak terserah, dari sendal bekas kayak ataupun apa saja. Ya, penutupnya. Tutupin, kemudian buka tutup atasnya, isi dengan air yang mengalir, air yang suci dan menyucikan ya, dari keran ataupun dari timbangan. Kemudian tutup supaya terhindar daripada air mustakmal. Simpan agak atas sedikit, maka kita wudhu dari situ aman. Itu yang terbaik. Ya, jadi aman.
air sedikit pun bisa bermanfaat untuk banyak. Nah, demikian kurang lebih. Jadi air yang mustamal itu air yang sedikit yang sudah dipakai, yang sudah terpakai, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang sudah dikobok-kobok atau lain sebagainya, ketika wudu nyiprat lagi ke air tersebut nggak boleh dipakai. Masih penasaran? Cukup? Walaupun sepercikan. Ya walaupun sepercikan, tidak boleh. Kalau kita yakin, ya, kita yakin itu mercik ke situ, walaupun sepercikan tidak boleh. Walaupun sepercikan, asal kita yakin. Itu kecuali yang tidak terketahui begitu. Ada lagi silakan. Ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar nanti siap-siap yang mau bertanya berdiri di depan jendela, pegang teralis besinya. Pakai nyanyi lagi. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menyimpan Al-Quran di HP gitu, Ya, menyimpan Al-Quran di HP bisa emang? ya maksudnya Aplikasi aplikasi Quran. download lewat HP. Terus kita nggak dalam keadaan suci, mau istilahnya sekedar buka, mau baca gitu. Berapa kali ngaji? Di sini sudah berapa kali? Lama. Sering kita kemukakan, banyak yang bertanya, sering kita kemukakan. Mungkin pasif malam kali ya, pasif malam atau pasif malas ya. Jadi aplikasi Al-Quran Android ketika ditampilkan pada layar, maka jadi mushaf. Memegangnya harus wudu, harus punya wudu memegangnya. Tapi kalau tidak ditampilkan aplikasinya, ya, tulisan-tulisan Quran yang tidak ditampilkan di layar, maka tidak menjadi mushaf. Walaupun disobek-sobek juga handphonenya nggak bakalan ketemu. Betul tidak? Sobek-sobek handphonenya ketemu ke tulisannya? Enggak kan? Kecuali beda dengan Al-Quran yang disimpan di bungkus. Coba bungkusnya dibuka, Qurannya kan ada tetap. Nah, jadi tetap. Ya beda ya. Al-Quran di handphone itu sama seperti proyektor. Ketika proyektor ditempelkan, diaplikasikan, diproyeksikan di tembok, ada tulisan Al-Qurannya, makanya jadi mushaf, megang temboknya, megang tulisannya, ini harus punya wudu. Tapi proyektornya dimatiin ya nggak jadi, sama seperti papan tulis, ditulis ayat Quran, papan tulisnya jadi mushaf, kita wajib punya wudu. Tapi ketika papan tulisnya itu dihapus, tulisannya, bukan papan tulisnya dihapus, dibakar, dihapus, tulisannya dihapus dari papan tulis, ya tidak jadi mushaf. Paham ya? Sama seperti ini. Tambah lagi, betul. Ya. Yang saya sempat baca dari buku yang karangan pokoknya tentang sifat sholat Nabi yang disitu. Siapa si Albani? Bukan. Bukan. Imam Syafi'i. Lupa ya. Yang juga pengarangnya lupa. Pokoknya di situ ada keterangan yang menjelaskan kalau sebelum habis rakaat pertama setelah sujud itu disunahkan untuk duduk istirahat seperti duduk iftirosh. Apa itu? Ya, sunnah. Jadi duduk istirahat sebelum berdiri, ya, sebelum berdiri dari rakaat pertama. Selesai sujud kedua, maka begini, seperti duduk di antara dua sujud, ya. Sunnah duduk seperti ini dulu. Baru kita bergerak Allah. Jadi pas Allahnya itu ketika kita hendak berdiri, ketika duduk istirahat ini sejenak, cuma sebentar doang, paling 1-2 detik gitu ya. Yang penting ada duduk gitu. Dari sujud ini duduk dulu, kemudian tempelkan telapak tangan kita kedua-duanya, berdiri Allahu Akbar. Sunnah hukumnya begitu dalam Sahihul Bukhari ya. Kemarin malam saya baca persisnya itu juga, habis 3 juz satu malam. Alhamdulillah. Ayo yang tanya, yang luar dulu, kasihan. Kalau nggak ada, saya mau kasih yang dalam. Ada yang mau tanya nih? Tidak ada? Baik, yang dalam dulu. Saya dapat pertanyaan dari temen ini, kalau Temennya nggak ngaji? temennya di kampung, dulu Di pas satu kampung. kontrakan. Baik. Dia kan mau nikah, terus kalau Soalnya kalau nggak ngaji suruh ngaji dulu. Enak aja nanya-nanya doang. Ngaji nggak mau. Ayo. dia tanyanya gini, kalau udah nikah kan udah jadi makamnya kan udah muhrim. Nggak, maksudnya, Ini istilah ya. Ya. Nah, Tapi kalau kondisi kita
udah wudhu batal. langsung batal. Suami istri berpegangan atau menempel kulit dengan kulit batal, kecuali beberapa perkara. Rambut tidak. Ketika sudah wudhu megang rambut asal tidak kena kulit kepala tidak batal. Ya, seperti ini. Sayang, gitu ya. Nah ini tidak masalah. Tapi kalau pendek, say gitu doang. Kalau bondol. Nah, jadi rambut dipegang-pegang tidak batal. Gigi, coba nyengir dulu deh, begitu ya. Nyengir dulu deh, gitu. Iya ada jigongnya, jangan begitu. Asal jangan kena bibir, kena gusi, nggak apa-apa. Megang giginya doang. Atau ada tulang terbuka gitu, wih tulangnya dipegang-pegang nggak apa-apa. Kuku nggak apa-apa. Megang kukunya asal nggak kena kulit, megang kuku nggak masalah. Atau kukunya kita panjang, minta digarukin, kuku kita panjang digarukin, serakat, pakai kuku doang, nggak batal. Ya, makanya berbahagialah yang punya pasangan Dracula. Kukunya panjang, jadi nggak batal nanti pada saat wudhu begitu. Mahram, urusan mahram tersebut bukan mahram nikah, ya. Jadi mahramnya nanti akan mahram urusan mahram ihram ataupun mahram keluar dari rumah. Buktinya kan bisa dinikah, betul tidak? Nah, seperti itu. Kalaupun istilahnya cerai, habis iddah kan bisa nikah lagi. Kecuali kalau sudah 3 kali cerai, maka harus muhalil dulu dengan yang lain baru bisa nikah lagi kan? Itu kan tandanya. Kan kalau istilahnya jadi mahram katanya, jadi mahram nggak batal. Berarti nanti kalau pas cerai pertama, kemudian habis iddah nggak boleh nikah lagi dong, nggak boleh tajadud nikah. Karena sudah jadi adik kakak lah istilah seorang begitu. Enggak kan, tetap bisa nikah kan? Nah, paham? Yang luar atau yang dalam silakan, Cung. Kamu lagi. Pertanyaan dari teman lagi, Bu. Masih yang tadi. Masalah wudhu tapi ini. Bukan orangnya. Oh, bukan. Bukan. Masih di kampung juga. Pas pulang lagi. Alasan. Bukan alasan, Bu. Ayo, gimana? Ini kan Tapi orangnya ngaji nggak? ngaji. Ngaji ya? Dulu di kampung ngaji bareng. Di sini? Di sini dia orang Enggak. di kampung. Masih di kampung? Enggak. Sudah enggak di Karawang? Enggak. Oh, kirain lagi pulang kampung dulu gitu. Mau balik ke sini. Pertanyaan gini, Bib. Kenapa kalau kita kentut yang harus dicuci mukanya dulu? Yang harus dicuci itu mukanya. Dalam arti wudhu gitu. Wudhu? Ya emang wudhu mah di antaranya Maksudnya kenapa kita kentut tuh yang malu itu kalau kan kita kentut terus malu. Kenapa yang harus cuci muka dulu gitu? Karena kentut itu keluarnya dari bokong, bukan dari wajah. Paham nggak? Kalau keluar kentutnya dari wajah, yang dicuci bokong. Paham nggak? Pertanyaannya nggak ini banget, nggak mutu banget. Dulu tanya gimana itu? Wah, itu lagi. Gini, jadi tanya lagi, kenapa dia kentutnya dari bokong? Nggak dari muka. Iya maksudnya kenapa kita dalam posisi wudhu nih, posisi nanya wudhu, terus kentut kenapa harus wudhu lagi bilang gitu? Wudhunya lagi tangguh. Ya, batal. Kan batal. Kentut itu salah satu yang membatalkan wudhu. Dan anggota wudhu itu ya tetap nggak berubah. Ya, nggak berarti nambah jadi bokong gitu. Nggak ada anggota wudhu itu membasuh bokong, nggak ada, benar nggak? Coba cari dulu. Nggak ada kan? Kayaknya saya salah. Nah, atau bisa jadi memang dia itu muji kamu. Tanya sama dia, ada nggak keterangannya bokong termasuk salah satu anggota wudhu? Gitu aja. Kalau salah satu anggota wudhu bokong, maka saya akan membasuh bokong gitu. Maksudnya mungkin ini Beb, nggak perlu ombeh lagi gitu, nggak perlu cabut lagi. Kalau kentut nggak perlu ombeh, kecuali kentutnya itu karacikit. Ada ampasnya dikit, entah cairan ataupun ada serbuknya. Ada busa, pakai kuah lah gitu sebenarnya. Campur kuahnya itu harus obeh. Jadi yang harus obeh itu kalau ada benda keluar. Kalau kentut ada suara, ada nafasnya saja itu tidak harus diobehin. Begitu. Mungkin ini jawaban yang tepat. Kenapa harus wudhu kembali? Ya. Karena gini, kalau kentut itu malu.
Kalau mau itu kan ditutup harus buka ya. Ya. Bukan bopong gitu. Mungkin itu. Betul. Ya, bisa seperti itu. Lagi ngelawak lagi ngelawak. Sebenarnya ya harus tetap buka nggak apa-apa, pakai helm aja. Begini pertanyaan Bang Sigit lagi. Pertanyaannya tidak berbobot. Ya. Yang lain silakan tanya. Ya. Boleh ya? Boleh. Ini kisah nyata nih. Oh, mau curhat atau cerita? Jadi tadi dikutip dijelaskan sama Habib bahwasanya kita harus bercita-cita seperti ulama dalam hal Ya. ibadah kepada Allah. Betul. Ini kejadian saya di tempat perumahan saya. Semua DKM itu tidak sesyariat sama kita. 3 orang pada saat itu warga saya itu minta, Pak, saya mau syukuran rumah saya baru. Yang satu bilang, oh saya ada cara. Yang kedua, mohon maaf saya mau ngantar anak. Dan satu, oh nggak bisa Pak, saya lagi ada. Jadi ketiganya itu semuanya nggak bisa. Jadi Dosa. Hah? Dosa orang yang tadi sudah menjanjikan. Semuanya nggak bisa semua gitu, Pip. Semuanya nggak bisa. Terus ibaratnya kita itu sebenarnya pengen mengarah ke situ, tapi saya teringat oleh kakak saya berpesan bahwasanya ilmu agama itu tidak bisa dipelajari dengan cepat saji seperti nasi dihidangkan cepat matang cepat basi, tapi bagaimana caranya kita harus tahu nasi itu dibentuk untuk dimakan seenak itu dari mana, harus kita nanam benih dulu. Nah seperti itu. Saya khawatir kalau saya berniat tuh pengen mimpin tahlil. Kalau mimpin tahlil aja nggak masalah lah. Kalau Itu. cuma mimpin tahlil dari tausiah kali. Tahu dalam benak saya yang dalam satu kalbu pengen memimpin, tapi satu kalbu saya belum punya ijazah gitu. Jadi kalau untuk urusan cuma baca Quran, baca hadiah, pahala dan sebagainya, kan ada tuntunannya. Nggak masalah, itu tidak krusial, ya, tidak terlalu berhubungan dengan masalah hukum, tidak terlalu berhubungan dengan masalah hukum. Jadi kalau cuma mimpin tahlil, selama fasihat kita selama baik dan ada buku tuntunannya, ngikutin itu nggak masalah, kecuali dalam masalah urusan hukum. Kalau urusan fatwa kita harus belajar dulu, harus benar-benar belajarnya. Kalau cuma mimpin tahlil nggak masalah. mimpin rotib tahlil itu Mimpin rotib nggak masalah. Kecuali rutinan pengajian kita udah gitu. Kalau kita yang nggak ngaji, ya masalah nantinya yang sunnah jadi bid'ah nanti. Alhamdulillah. Begitu. Jadi salah nanti kalau dalam urusan hukum, makanya harus kompeten. Jadi kalau urusan mimpin tahlil mah nggak masalah. Masalah. Kalau diibaratkan seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Terus tadi kenapa saya menyatakan dosa tadi? Kalau orang tersebut tadi tidak bisanya, saya pernah dengar cerita dari beliau ini, bahwa orang tersebut emang tidak suka dengan acara selamatan, tapi sebelumnya menyatakan bisa kepada orang yang punya hajat, menjanjikan bisa. Ketika itu dia nggak bisa, temannya juga nggak bisa, yang lain nggak bisa, karena memang ingin menggagalkan acara syukuran sebetulnya. Ya. Jadi kalau sudah menjanjikan seperti itu, apalagi tidak ada ilat, tidak ada udzur syar'i itu adalah halangan yang dibenarkan oleh agama. Bila tidak ada, maka wajib mendatangi undangan yang berisi kebaikan yang masih bisa terjangkau. Wajib hukumnya loh, mendatangi walimah seperti itu. Kita jangankan diminta jadi mimpin acara syukuran. Itu mungkin bukannya dia nggak apa ya? Bukannya memang tidak setuju juga, selain dari tidak setuju dengan acara syukuran, dia nggak bisa, gitu. Ya, dia nggak bisa, cuma malu ngomongnya karena DKM gitu loh. Jadi kejadiannya dia memang nggak bisa, terus malu ngomongnya, ngomong nggak bisanya malu. Akhirnya tadi asalnya bisa dulu terus bikin alasan. Anaknya dicubit dulu biar minta jajan. Ya. Istrinya tabokin dulu biar masuk rumah sakit dulu. Oh, masuk rumah sakit, istrinya kalau tabokin dulu karena malu saya nggak bisa mimpin tahlil begitu. Jadi intinya memenuhi undangan seorang muslim dalam acara walimah yang tidak diisi dengan kemungkaran, ya, dan masih bisa terjangkau dan tidak ada ilat syar'i, itu wajib hukumnya kita memenuhi. Ada orang minta pengajian di rumahnya, kita bisa, tidak ada halangan yang berat, maka wajib kita mengikuti. Begitu.
Walaupun cuma jadi jamaah hadir doang. Kayak gitu. Ada walimah pernikahan, walimah pengajian, gitu. Tapi kalau barangkali nanti begitu memimpin tahlilan, terus ada orang yang nyeletuk, tahlilan buat apa sih tahlilan misalkan itu? Apa perlu kita diem atau kita balas dengan boleh, ya, Bapak mati dulu deh, nanti saya tahlilin gitu ya Pak. Paling gampang toh? Benar nggak? Ini melanggar aturan hukum tidak? Aturan hukum negara? Tidak kan? Toh dia bertanya kita menjawab, begitu kan? Ya orang nanya kita jawab toh. Begitu jawabannya dengan pertanyaan tadi, nggak masalah. Atau dengan ngasih kesempatan tadi. Gitu. Tapi buat apa tahlilan? Bapak mati dulu, nanti saya tahlilin, insya Allah Bapak ketemu nanti manfaatnya. Atau tahu jawabannya. Tapi nggak perlu disampaikan yang hadis Rasul jelaskan, sampaikanlah satu ayat walaupun. Kalau kita mampu ya sampaikan. Tapi selesaikan dulu tahlilnya, masa berhenti? Begitu. Kalau ada yang nyatuk, nanti Pak selesai ini Bapak ikut ngaji, gitu aja. Gampangnya. Ya masih gitu. Baik, cukup. Yang di luar tadi banyak. Yang di luar banyak. Ji. Tadi di luar banyak mana? Ya, Hasan, silakan. Mungkin dari terjemahan Siti Jurun yang Ya. diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf dari ibunya bernama Saka, dari keterangan di sini, Bib, ketika Rasul dilahirkan, terdengar suara yang bertanya kemana ia tahu bawa pergi, itu ke barat. Jawab suara di mana? Di sini pas ketika Rasulullah dilahirkan, Bib, coba sini. Maju. Kasih saya sebelah. Stop sini. Enggak. Ayo, langsung lompat aja. Kemana? Iya, ke barat. Maksud ke barat atau timurnya gimana? Dulu harus dilihat dari atas dulu. Gak bisa langsung ke barat, ngapain kan? Dan telah diriwayatkan bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan telah terfitan. Ada riwayat yang seperti itu, ada yang menyatakan dihitan oleh kakeknya. Bermata bagaikan bercelak, tali pusarnya telah terpotong bersih, semua itu terlaksana dengan kuasa qadar ilahi. Berkat keluhuran kedudukannya di sisi Tuhannya, dan bersamaan dengan waktu kelahirannya tampak beberapa keajaiban, membuktikan bahwa dia insan termulia di antara semua makhluk, paling utama di antara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Abdurrahman bin Auf dari ibunya bernama Syafa. Semoga ridho Allah atas diri keduanya. Pada saat Rasulullah SAW dilahirkan oleh Aminah, ia kusambut dengan kedua telapak tanganku. Dan terdengar tangisnya pertama kali. Lalu kudengar suara berkata, semoga rahmat Allah atas dirimu. Dan aku pun menyaksikan cahaya benderang di hadapannya, menerangi timur dan barat, hingga aku dapat melihat sebagian gedung-gedung orang Rom. Lalu kubalut ia dalam pakaiannya dan kutidurkan. Namun tiba-tiba kegelapan dan ketakutan datang meliputi diriku dari kananku, sehingga aku menggigil karenanya. Dan kudengar suara bertanya, kemana ia kau bawa pergi? Ke barat, jawab suara lainnya. Lalu perasaan itu menghilang dari diriku. Namun sejenak kemudian kembali lagi kegelapan dan ketakutan meliputi diriku. Datang dari sebelah kiri hingga tubuhku menggigil karenanya. Dan kudengar lagi suara bertanya, kemana dia kau bawa pergi? Ke timur, jawab suara lainnya. Itu bukan ke barat doang, timur juga ada. Begitu. Kan dulu. Prinsip itu melekat dalam pikiranku sampai tiba saat beliau menjadi utusan Allah. Maka aku pun termasuk di antara orang-orang pertama yang mengikutinya dalam Islam. Maksud ke timur ke barat itu bahasa Arabnya masyriq wal maghrib, kan gitu kan? Masyriq wal maghrib. Di sini kan qala ilal masyriqi, tadi qala ilal maghribi. Jadi arah timur dan barat. Artinya bumi ini kalau diibaratkan kanan dan kiri,
maka akan diketahui bumi sebelah timur dan barat. Ya, kalau dibelah dua, maksudnya dibagi bumi ini menjadi dua, maka dikatakan, diibaratkan namanya timur dan barat. Artinya Rasulullah SAW ini dakwahnya, dakwah Islamnya ini nanti akan menyeluruh pada seluruh dunia, seluruh arah kanan dan kiri, arah timur dan barat. Maksudnya begitu. Ya. Akan menyeluruh. Terbukti kan sekarang agama Islam ini menyeluruh di setiap negara. Begitu. Baik, cukup. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Untuk malam Jumat tetap di majelis. Kemudian malam minggunya di Masjid Agung tanggal 1 November. Kemudian tanggal 3 di Terangsari pengukuhan Abu Rasul tanggal 5 ya. Tanggal 5, tanggal 4 di rumah Dasrul. Oh iya. Oh, hari Selasa tanggal 4 di rumah Kuda Dasrul di Gaung. Di Gaung ya. Dekat RAS, Madrasah RAS di belakang ABD. Belakang rumahnya ABD, cari aja belakang rumah ABD. Kalau enggak ada sebelahnya Alfa. Gang sebelahnya Alfa begitu. Sebelahnya Alfa ini kan ada gang tuh Alfa Maret ya, yang belum Alfa Maret. Nah itu masuk ke situ, masuk aja terus sama ketemu cinta. Kemudian tanggal 5 pengukuhan di Terangsari ya, malam Kamis itu, malam Kamis. Lalu malam Jumat Kliwonan di majelis. Ya itu saja dulu mungkin data-data update. Nanti insya Allah Pak Agus yang lanjutkan. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.